Selamat pagi jemaat, silakan duduk. Kita akan langsung sambung lagi pelajaran kita. Ya, setelah 6 sesi kemarin, 6 pertemuan kita habiskan dengan menjawab pertanyaan dari jemaat. Ya, 3 sesi pertama kita berapologetik tentang doktrin predestinasi, lalu 3 sesi berikutnya berakhir minggu yang lalu kita membongkar, mengekspos guru-guru palsu, dan kita sempat fokus ke satu ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman, yaitu teologi atau Injil kemakmuran. Nah, kita akan sambung sedikit sebelum kita masuk materi utama kita, yaitu pengantar kepada hermeneutik yang sehat ya. Ini saya kebetulan buka-buka website sampai ke websitenya John Piper ya. Ada beberapa hal yang ditulis oleh dia, akan menjadi berkat yang melengkapi pelajaran kita tentang hal mengekspos guru-guru palsu. Jadi hal mengekspos guru-guru palsu, pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Bukan saja boleh, tapi bahkan harus ya, karena itu adalah perintah firman. Jadi hal mengekspos guru-guru palsu, pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, karena memang Alkitab firman Allah memerintahkan kita melakukannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan kapan melakukannya. Nah, berikut 5 faktor untuk dipertimbangkan dalam memutuskan untuk mengekspos guru palsu menurut John Piper ya. Ini satu pendeta, satu hamba Tuhan dari Reform juga yang puluhan tahun setia mengajarkan kebenaran firman yang alkitabiah ya. Jadi ini menurut dia 5 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, keseriusan dan daya tipu dari kesalahan ajaran yang disampaikan. Jadi kalau kita melihat teologi kemakmuran itu begitu dahsyat daya hancurnya. Saya pribadi sudah melihat orang-orang di sekitar saya, bahkan anggota keluarga yang disesatkan, diselewengkan praktek iman Kristennya oleh teologi yang satu ini. Jadi ini salah satu pertimbangan bahwa kita memang harus bergerak ya, menyatakan terang kebenaran yang kita miliki untuk menyatakan bahwa itu salah ya, sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita menjangkau jiwa-jiwa untuk disadarkan ya, mereka yang sempat terseret arus ajaran angin pengajaran yang muncul dari kelicikan manusia ya. Kita ingat di Efesus pasal yang keempat. Jadi ini, yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah keseriusan dan daya tipu dari kesalahan ajaran yang disampaikan ya. Nah, Injil kemakmuran salah satu di antaranya ya. Sangat serius konsekuensi akibatnya dan daya tipunya sangat besar karena yang ditawarkan oleh teologi atau Injil kemakmuran itu yang memang menjadi kodrat manusia berdosa ya. Keinginannya memang hidup seperti itu ya. Jadi ini daya tipunya besar banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya audiens yang menjadi korban. Apakah terus bertambah? Jadi kalau kita melihat, selamat pagi silahkan duduk. Hai Dede. Jadi kalau kita melihat gereja-gereja besar ini, yang kita sebut mega church, yang bilangan jemaatnya ribuan, puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin ada yang mencapai jutaan. Itu kita melihat bahwa korban-korban dari teologi kemakmuran ini sungguh banyak ya. Jadi itu yang kedua yang menjadi pertimbangan kita mengekspos guru-guru palsu. Banyaknya audiens yang menjadi korban berita sesat atau berita palsu yang mereka beritakan ya. Dan justru kita lihat fenomenanya malah gereja-gereja yang pengajarannya seperti ini yang ini audiensnya banyak, jemaatnya banyak gitu ya. Jadi ini pertimbangan kita karena keselamatan mereka paling tidak memberitakan firman yang benar ada dalam pundak kita ya, menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, durasi dari pelayanan para guru palsu ini. Apakah penyelewengan ajaran yang dilakukan adalah kesalahan insidental atau dilakukan secara terus-menerus? Ini yang harus jadi pertimbangan ya. Jadi kalau kita mengamati gereja-gereja dengan core ajaran teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran ini,
Yang menjadi pertimbangan kita ketika guru-guru palsu ini mengajarkan hal yang salah, bisa jadi itu kesalahan insidental sekali waktu gitu. Saya kira semua manusia tidak bisa lepas dari kesalahan ya selama hidup di dunia. Jadi bisa jadi seseorang naik mimbar mungkin karena kecapean, kelelahan seminggu itu persiapannya kurang mantap. Lalu ketika dia naik mimbar mencapai sesuatu yang salah. Jadi itu insidental sekali-sekali gitu. Nah ini wajar ya, ini harus jadi pertimbangan kita. Tetapi kalau kesalahan penyampaian pengajaran itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara konsisten, memang tujuan gereja itu menyampaikan berita yang salah, tiap minggu sedemikian kita uji, kita selidiki, kita kritisi materi-materi khotbahnya, memang dia tujuannya menyebarkan ajaran itu. Nah ini maka jangan ragu-ragu ya, hajar saja. Biarkan terang kebenaran yang ada dalam hidup kita bercahaya sehingga tereksposlah kelicikan itu ya. Jadi itu nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Yang perlu kita pertimbangkan adalah ketidakberdayaan dari sasaran korban mereka. Kita memiliki tanggung jawab atas mereka begitu ya. Jadi teologi kemakmuran itu kan menawarkan versi kekristenan yang enak buat lahiriah, buat kehidupan kedagingan kita. Jadi di satu sisi saya sering sampaikan, di satu sisi dijanjikan pasti masuk surga oleh karya salib Kristus, oleh kematian Yesus. Tapi di sisi lain tatanan ilahi tidak diajarkan dengan tegas. Jadi seolah-olah jemaat dibiarkan menjalani kehidupan seenaknya sendiri. Nah, seringkali yang ditawarkan ini memang enak buat lahiriah kita. Nah kita sudah pernah ngobrol ya. Yang menjadi korban teologi kemakmuran gereja-gereja besar ini kan kebanyakan anak-anak muda. Coba kita renungkan. Kalau kita ada dalam posisi mereka ya. Pasangan-pasangan masih muda lalu suaminya katakanlah karirnya, usahanya, pekerjaannya bagus, penghasilannya bagus, baik. Lalu mereka ditawari versi gereja yang wah, nikmati hasil kerja kalian seenaknya gitu. Jalani kehidupan rumah tangga, keluarga, pribadi yang enak buat kita. Nah pasti mereka lebih tertarik ikut di gereja yang begitu kan? Daripada mereka coba datang ke Medland. Udah jemaatnya sedikit. Wah serius banget ini firmannya. Tiap minggu serius firmannya, berat. Ya, berat di pikiran, harus menuntut fokus. Otak harus dipakai, berat juga di hati, dihajar terus hati saya tiap minggu, dinyatakan kesalahan saya. Nah, kalau pilihannya ikut gereja yang serius seperti di sini atau ikut gereja mereka yang menawarkan, pasti mereka memilih yang enak ini loh, yang maksudnya nomor 4, ketidakberdayaan dari sasaran korban mereka. Dan ketika mereka bergereja di gereja-gereja ini kan tidak ada pengajaran atau para pemimpin gerejanya, gembalanya, pendetanya, tidak melakukan tugas seperti yang kita pelajari hari Jumat kemarin kan. Gereja harusnya memperlengkapi jemaat supaya memiliki kemampuan menguji, sengaja tidak diajarkan itu. Supaya ketika gembalanya naik mimbar lalu menipu mereka, membohongi mereka, mereka terus tidak sadar, terus terlena dalam versi kekristenan yang enak. Jadi ini ya nomor 4, ini kan orang-orang yang tidak berdaya sebenarnya, betul nggak? Betul ya? Karena mereka ya tidak diajari bagaimana menguji firman, tidak pernah diajari firman yang benar, tapi diombang-ambingkan, dininabobokan dengan keenakan-keenakan itu. Sekarang nomor 5, peran yang kita miliki untuk mempengaruhi atau mengajak para gembala supaya bersikap waspada dan bisa mengenali mereka. Jadi sebenarnya kan ketika Yesus memperingatkan, hati-hati waspada menjelang kedatanganku yang kedua, akan banyak orang datang memakai namaku tetapi tujuannya menyesatkan. Nah, kita sudah belajar sikap waspada ini terutama harus dimiliki oleh para pemimpin rohani ya. Nah, dalam kapasitas kita harus mulai berani mengingatkan mereka. Nah, jemaat jangan takut ya. Jangan merasa wah dia pendeta, dia gembala, siapa saya? Saya kan cuma jemaat biasa. Masa saya mengingatkan dia, menasehati dia akan kesalahan ajaran yang disampaikan? Oh jangan ya. Saya kalau di Kenari pernah sampaikan kisah tentang Priscilla dan Aquila.
Mereka sempat bertemu dengan Paulus, sempat satu rumah karena usahanya sama, membuat tenda. Lalu dalam kehidupan sehari-hari Paulus mengajari mereka firman sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman. Sehingga ketika datang seorang penginjil terkenal, pendeta terkenal dari Alexandria yang bernama Apolos, lalu mereka dapati bahwa Apolos ini bagus pendetanya, benar gitu. Cuman kayaknya dia belum tahu ajaran-ajaran, beberapa ajaran dia belum tahu. Lalu Priscilla dan Aquila ini yang posisinya cuman jemaat biasa, mengajak Apolos ke rumah mereka, lalu mereka mengajari Apolos jalan Tuhan. Om Paulus hebat gitu. Khotbahnya mantep, memberitakan firman apa adanya, mantep lah, nggak menyeleweng, nggak licik-licik, nggak tipu-tipu. Tapi Om Paulus rupanya belum pernah dengar ya ajaran yang saya dengar yang diajarkan kepada kami lewat hambanya Paulus ini loh. Kami ajarkan kepada Om. Nah Om Apolos ini dengan penuh kerendahan hati mau diajari dan menerima, ya nggak punya pikiran, Priscilla dan Aquila, emang kamu siapa? Saya itu pendeta loh, kalian mau mengajari saya? Enggak ya. Jadi terjadi di situ pengajaran justru yang dilakukan oleh jemaat biasa. Jadi ini ya saya merindukan jemaat-jemaat yang seperti itu. Nah kalau kemarin kita sempat ngobrol, kita berani mengkritisi materi-materi khotbah dari pemimpin-pemimpin gereja tertentu yang mengajarkan ajaran yang sesat, itu ya yang harus kita pupuk terus. Yang penting kita membekali dengan kebenaran firman, merelakan diri kita diperlengkapi oleh Tuhan, lalu kemudian biarkan terang kebenaran yang ada dalam hidup kita ini bercahaya ya. Itu saja yang harus kita lakukan. Jadi ini ya 5 hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita memutuskan untuk mengekspos guru-guru palsu. Nah saya tambahkan yang ke-6. Ini internal ya, tadi keluar saya tekankan internal ini yang ke-6. Sebagai gembala, perlengkapi jemaat dengan kemampuan menguji, tidak sekedar memberi peringatan ya. Jadi kalau saya bilang ke jemaat, jangan nonton khotbah di YouTube, banyak yang sesat. Itu semua orang juga bisa kalau cuma begitu. Ya kita harus ingatkan jemaat gitu, memang gak cuma khotbah di YouTube itu, yang bukan khotbah pun berisi pesan-pesan menyesatkan. Tapi di luar YouTube pun banyak pesan-pesan yang menyesatkan. Nah gembala yang benar itu tidak cuma mengingatkan jemaat, kesannya kan cuma menakut-nakuti. Tapi yang benar adalah memperlengkapi jemaat ya. Kita sudah belajar hari Jumat kemarin Efesus pasal yang keempat. Memperlengkapi orang-orang kudusnya Allah bagi kerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus ya. Kayak poin terakhir. Ketika kita mengekspos mereka, guru-guru palsu, terbaik adalah ketika kita ada dalam pengajaran firman yang sehat atau sistematis, di mana kita menjelaskan kesalahan mereka, memberikan alasan menolak ajaran mereka, lalu mengkomunikasikan kompleksitas kesalahan yang terjadi dan hal-hal buruk yang diakibatkannya. Jadi seperti kita, jadi ketika saya baca tulisan John Piper ini di websitenya, beliau kan hamba Tuhan senior lah, wah jauh kalau dibandingkan saya. Tapi ketika saya membaca tulisannya ini, kita diteguhkan loh bahwa yang kita lakukan di tempat ini benar. Ya. Jadi ketika kita mengekspos guru-guru palsu ini, itu berangkat dari realitas bahwa kita memang sedang ada dalam pengajaran firman yang materinya memang di situ. Jadi mengekspos guru-guru palsu dan kesalahan mereka itu bukan tiba-tiba gitu, sekonyong-konyong. Karena memang kita niatnya menjelek-jelekan orang, tidak ya. Tapi sekali lagi itu adalah implikasi dari kebenaran, ya, terang yang kita pelajari, sehingga ketika terang itu kita terima lalu kita biarkan bercahaya, maka yang kotor-kotor kelihatan. Jadi itu. Nah kemarin saya sempat dapat pesan dari salah seorang teman saya yang juga murid saya di WhatsApp. Dia posting keributan yang terjadi di YouTube antara Paul Zhang ya, yang kemarin mendapat tuduhan menista. Tapi belum ketangkap, nggak tahu orangnya ada di mana. Tapi dia bisa posting terus di YouTube. Nah, dalam postingan yang terakhir, Brother Zhang ini menyerang
ada satu hamba Tuhan yang juga rutin posting di YouTube khotbah-khotbahnya yang bernama Daud Tony ya. Pak Daud Tony ini diserang sama Zhang ini, sesat gitu. Jadi salah seorang kawan saya ini posting, ini yang terjadi di YouTube. Lalu saya komentari seperti ini, nah Mr. Zhang ini menyebut Pak Daud Tony ini sesat dalam konteks memang dia sedang ada dalam pengajaran firman gak gitu. Jangan karena cari sensasi saja kan, cari keributan terus gitu di YouTube, biar orang terus memperhatikan beliau, biar apa subscribernya nambah, viewersnya nambah di YouTube, bukan itu tujuannya. Tapi memang ketika kita mengekspos, kita ada dalam pengajaran firman yang memang materinya itu gitu ya. Jadi kita berangkat dari sekali lagi menyatakan kebenaran. Poin terakhir, jangan pernah asal menuduh ya. Jadi kita jemaat pun diajari di sini menguji, tidak hanya keluar tapi bahkan khotbah-khotbah saya sebagai gembala di tempat ini uji ya. Nah, relakan diri diperlengkapi, oke? Lanjut. Nah, sekarang kembali ke laptop, materi utama kita tentang penafsiran. Nah, kita sudah belajar dari sesi-sesi kemarin bagaimana guru-guru palsu ini, khususnya yang core-nya itu teologi kemakmuran, begitu bebas menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab ya. Yang seringkali justru kita tangkap konyol ya cara mereka menafsirkan ayat Alkitab, potong setengahnya gitu kan, cuman ambil setengahnya yang mendukung teori mereka, sementara lanjutan dari ayat ini sengaja mereka abaikan. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu, waduh, kalau saya mau cerita, kalau kita mencermati khotbah-khotbah yang ada sekarang di sekitar kita itu memakai prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang sangat bebas ya. Nah, ini ada patokan, 3 patokan ketika kita akan menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab ya. Ini 3 kesalahan untuk dihindari dalam menafsirkan teks atau ayat-ayat dalam Alkitab. Yang pertama, jangan memaksakan satu pesan tertentu dari teks Alkitab dengan mengorbankan penafsiran yang seharusnya. Dengan kata lain, jangan memaksa Alkitab untuk mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Contoh, ini prakteknya banyak ya. Seorang pengkhotbah berkata, saya sudah mempunyai khotbah untuk disampaikan, saya hanya tinggal mencari ayat-ayatnya. Nah, ini berangkatnya salah gitu. Jadi ketika siapapun akan naik mimbar atau menyampaikan firman khotbah kepada orang lain, ketika berangkat dari pemikiran saya itu salah. Nah, kebanyakan yang menyeleweng itu begitu. Dia sudah punya ide sendiri di kepalanya untuk disampaikan kepada jemaat, lalu dia merangkai ide-idenya itu, kerangka khotbahnya. Kemudian dia baru membuka Alkitab, mencari ayat-ayat yang dia anggap cocok dengan bahan khotbahnya. Nah, ini cara memulai menyusun khotbah yang keliru. Harusnya khotbah yang benar itu dimulai dari Alkitab, justru Alkitab yang pertama. Jadi dia harus berangkat dari dia memang bergaul setiap hari, setiap saat dengan kebenaran firman dalam Alkitab. Disitulah dia mendapatkan wahyu, mendapatkan suara dari Roh Kudus, dari Allah, apa yang harus disampaikan kepada jemaat. Jadi berangkatnya dari firman, lalu dia menggali dari teks Alkitab yang dia ambil, dari ayat-ayat yang dia ambil, setelah dia menggali, mempelajarinya dengan mendalam, ini loh yang harus saya sampaikan kepada jemaatnya. Jadi ini yang salah, yang harus dihindari. Nah, kebanyakan kita tuh, hamba-hamba Tuhan, dulu saya pun sebelum bertobat seperti itu. Jadi kita mereka-rekakan dulu, kayaknya saya bagusnya besok khotbah tentang A. Udah disusun khotbahnya. Bahkan kemudian bahan-bahan di luar Alkitab dulu yang dikumpulkan. Kesaksian lah, ilustrasi lah. Wah, kayaknya kalau khotbah saya seperti ini temanya, ini loh. Ilustrasinya bagus saya dapat dari buku ini, misalkan ya, atau dari majalah ini. Nah, yang terakhir justru dia baru cari ayatnya, sehingga seringkali ketika dia tidak mendapatkan ayat yang cocok, yang dianggap cocok dengan materi khotbah yang sudah dia siapkan, lalu dia maksa-maksa ayat yang ada untuk cocok. Wah, sama ada kata kasihnya misalkan. Udah cocok lah dengan materi khotbah saya yang temanya memang kasih. Padahal walaupun ada kata kasih di ayat tersebut, di teks Alkitab tersebut, kan konteksnya bisa berbeda ya. Jadi ini yang harus dihindari nomor pertama. Nomor kedua,
kita harus menghindari penafsiran yang dangkal, ya, shallow teologi, ya. Kita sudah belajar hari Jumat atau Minggu kemarin. Kita tidak bisa sekedar menggaruk-garuk di permukaan, tetapi mampu dan berani menggali sampai kedalaman. Ada pikiran, waktu, dan usaha keras yang diinvestasikan, ya. Jadi kita harus mau berkorban, harus mau bayar harga, ya. Yesus mengatakan hak kerajaan Allah seumpama harta terpendam, Matius 13 ayat 44. Sementara 1 Timotius 5 ayat 17 menuliskan tentang pemimpin gereja yang bekerja keras dalam firman, ya. Jadi kalau saya selalu katakan, ketika seseorang naik mimbar, pendeta, gembala, maka yang dia beritakan dari mimbar adalah sesuatu yang dia miliki. Jadi firman itu menjadi apa? Sesuatu yang dia karibi setiap hari, setiap saat dalam kehidupannya, sehingga ketika dia naik mimbar, itu yang disampaikan. Dulu saya dapat nasihat dari salah seorang guru saya. Guru saya ini kebetulan mengajar hermeneutik, ya, ini materi yang kita sedang pelajari, cara menafsirkan atau belajar Alkitab yang benar. Lalu dia kasih semacam pedoman, pegangan untuk para hamba Tuhan. Dia bilang seperti ini. Untuk khotbah yang durasinya 30-45 menit, seorang hamba Tuhan yang baik, karena melakukan kerja keras ini, ya, menggali, menjaga jangan sampai ketika dia naik mimbar menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, untuk khotbah 30-40 menit, seorang hamba Tuhan yang baik mempersiapkan khotbahnya selama 8 jam. Itu khotbah, satu kali khotbah. Itu yang benar dia bilang. Nah, waktu saya dengar ini berat, Pak. Dulu saya kebiasaan kalau naik mimbar 1 jam cukup. Itu saya lakukan malamnya gitu. Jadi kalau besok hari Minggu pagi harus khotbah, ya sudah Sabtu malamnya luangkan waktu 1 jam, bahkan bisa setengah jam loh untuk mempersiapkan khotbah besok. Nah, guru saya ini mengingatkan, jadi untuk durasi khotbah 30-45 menit, 8 jam harus disiapkan. Nah, selalu dengan berat hati, tahu, ya, ini harus kerja keras, ada pikiran, waktu, dan usaha yang harus saya korbankan, harus saya investasikan. Saya mulai taat ikut. Jadi kalau jemaat tanya istri saya, sejak saya datang ke Cilengsi, istri saya sudah hafal. Kalau besok saya mau khotbah, persiapan saya pasti ini. Jadi saya kejar 8 jam, sebenarnya nggak sengaja dikejar sih. Kalau kita ikuti prosedur yang benar ketika mempersiapkan khotbah, memang habis 7-8 jam itu tak terasa. Jadi kalau istri saya dulu sebelum ada anak kami, kalau lihat hari Sabtu malam saya mulai belajar mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu besok, itu katakanlah jam 10 malam saya mulai. Itu istri saya bangun, siap-siap mau ke ibadah Minggu paginya, katakanlah biasa istri saya bangun jam 4, antara jam 4 jam 5, itu saya belum selesai. Dari jam 10 malam itu belum selesai. Nah, sebenarnya ketika istri saya bangun pagi hari itu saya sedang merapihkan materi yang siap disampaikan dari mimbar. Jadi itu, ya. Nah, 8 jam untuk sekali khotbah ini, kemudian setelah saya jadi pendeta yang menyadari bahwa tugas utama pelayanan gereja adalah pengajaran firman, saya ubah prinsip ini. Saya sedikit modifikasi. Yang guru saya bilang 8 jam untuk satu kali khotbah, sekarang saya terapkan dalam kehidupan saya 8 jam setiap hari. Mengakrabi firman. Jadi ketika saya naik mimbar itu, nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang materi yang saya sampaikan itu merupakan hasil persiapan mendadak. Ini, ya. Yang kedua, jadi cuman ngorek-ngorek permukaan gitu kan. Memang bicara hal-hal Alkitabiah, puasa, berdoa, penyembahan, tapi dia nggak pernah menggali sampai kedalaman gitu. Dia hanya menyampaikan versi yang ringan dan yang lucu. Apalagi kemudian banyak diwarnai dengan kesaksiannya lebih banyak, ilustrasinya lebih menghebohkan. Sehingga ketika beberapa minggu ke depan kita tanya kepada jemaat, yang diingat bukan materi Alkitabnya, bukan pelajaran firmannya, tapi apa? Ilustrasinya. Ingat terus sampai bertahun-tahun, ingat terus. Waktu khotbah tahun lalu, gembala saya kasih ilustrasi, menarik banget nih. Pas di hati saya, jadi bukan firmannya itu, ya. Nah, sekarang nomor 3. Jangan merohanikan teks dalam Alkitab. Merohanikan, mencari-cari makna rohani yang tidak ada,
berbeda dengan mendapatkan pesan rohani dari Allah. Jadi kita harus membedakan dua hal ini. Ketika kita menggali firman, kita pasti dapat pesan rohani dari Allah. Ya, itu yang harus diajarkan kepada jemaat supaya kita melaksanakan hidup berpegang kepada pesan rohani dari Allah. Tetapi ada yang ini mencari-cari makna rohani yang tidak ada. Nah, nanti setelah sampai ke materi akan kita perkenalkan ini sebagai alegori. Pernah dengar? Cara menafsirkan Alkitab yang disebut alegori ini ya, mencari-cari makna rohani yang tidak ada. Contoh, saya pernah dapat guru waktu saya sekolah dulu, gurunya ini senang banget mengalegorikan apa yang dia baca dari Alkitab. Jadi kalau dia ketemu kata kodok, dia bilang ini roh nafsu jahat. Ya, kalau dia ketemu kata kodok. Atau kalau dia ketemu air aja, kata air dalam Alkitab, lalu dia bilang air berbicara firman Tuhan. Wah, kejadian apapun dalam Alkitab, pokoknya ada kata air berbicara firman Tuhan. Padahal secara konteks kan belum tentu. Bisa jadi Alkitab memang menuliskan tentang air, gitu kan? Atau misalkan ketemu pedang. Di Perjanjian Baru kan firman diibaratkan seperti pedang bermata dua. Ingat ya? Nah, ketika dia di bagian Alkitab lain menemukan kata pedang, maka dia otomatis bilang pedang berbicara tentang firman. Padahal kalau kita baca Perjanjian Lama kan banyak peristiwa perang, kan? Kalau pengawal-pengawalnya Daud aja bawa pedang semua gitu. Nah, kalau setiap kata pedang ditafsirkan sebagai firman, nah ngacau lah gitu. Nah, ini yang disebut alegori ya, mencari-cari makna rohani yang sebenarnya tidak ada di sana. Nah, sebenarnya cara menyiapkan firman dengan cara alegori ini, mencari-cari makna rohani ini, sangat populer di kalangan Pantekosta karismatik ya. Sehingga kalau kita dengar khotbah-khotbah mereka, ada beberapa khotbah yang alegorinya itu kebablasan banget sehingga kita dengarnya itu jadi lucu, gitu. Jadi menggelikan ya. Nah ini harus dihindari ya. Nah untuk menghindari cara penafsiran yang mencari-cari makna rohani yang tidak ada ini, maka kita harus belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Karena ini enak banget ya, cara mencari-cari makna rohani yang tidak ada ini sangat mudah dilakukan sehingga menjadi favorit ya cara orang-orang menyiapkan khotbah. Jadi kadang saya masih dengar ada gembala, pendeta, hamba Tuhan yang bersaksi seperti ini. Tadi malam saya kebingungan ketika mempersiapkan khotbah. Bingung harus mengkhotbahkan apa. Tiba-tiba secara sengaja saya buka Alkitab, saya ketemu halaman tertentu. Ini katanya, wahyu dari Allah. Masih ada loh. Banyak pendeta yang bersaksi dari mimbar seperti itu. Cara dia mempersiapkan materi khotbah seperti itu. Jadi untung-untungan kan, tapi dia mengatasnamakan Allah gitu. Dia buka tertentu, wah pas Hosea pasal yang kedua. Wah cocok ini buat jemaat. Lalu dia bilang, ini bisikan Roh Kudus. Enggak ya? Kalau itu kerja Roh Kudus, karya Roh Kudus, itu kita hidup dalam pengajaran firman yang sehat, yang sistematis, yang berkesinambungan. Yang tekun kita lakukan dengan berani mengorbankan tadi ya, pikiran, waktu, kerja keras. Barulah kita bisa katakan itu pimpinan Roh Kudus. Atau lain waktu baca berita hal-hal di luar atau dengar dari siapa gitu. Tiba-tiba dia diingatkan kepada sesuatu. Oh iya, besok saya akan khotbah tentang hal ini. Nah ini berarti perkataan Roh Kudus lewat orang itu. Belum ya, bukan. Makanya kita tuh mengkritisi yang namanya ayat emas tahunan. Tahun kemarin masih terima nggak ayat emas tahunan? Itu kan sudah jadi tradisi. Kita yang hidup di Pantekosta karismatik itu tradisi. Kalau nggak ada pembagian ayat tahunan itu di Natal tahun baru, kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya kita belum jadi gereja yang komplit gitu. Lalu dipaksa-paksakan. Nah, saya sudah bertemu dengan banyak orang Kristen yang menjadikan ayat emas tahunan ini jimat dalam kehidupannya. Sepanjang tahun kalau dia bersaksi dikaitkan terus ke ayat tahunan ini. Nah yang saya takutkan ketika dia menganggap ayat tahunan yang dia terima memang buat dia, suara Allah bagi dia, lalu kemudian
pesan-pesan firman yang lain, khotbah-khotbah yang lain yang dia anggap berbeda dengan ayat tahunannya, bukan buat saya. Itu mah bukan buat saya khotbah Dani. Kenapa? Saya kan di awal tahun Tuhan sudah kasih ini pesan pribadi. Udah loh. Sampai Desember berikutnya tuh ketika bersaksi, puji Tuhan sepanjang tahun ini saya mengalami kehidupan yang benar-benar berdasarkan ayat tahunan saya tahun kemarin. Jadi ini ya, nggak bisa ya. Sekali lagi pesan dari Allah yang benar atau karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja yang benar adalah ketika kita hidup dalam pengajaran firman yang sistematis. Maka ketika kita mengekspos guru palsu pun berangkat dari karena kita ada dalam posisi hidup dalam pengajaran firman. Jadi ini ya, jadi tekankan dulu dalam benak jemaat, karena saya percaya jemaat yang ada di ruangan ini, termasuk si kecil, akan dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar firman ya, apalagi kita orang tua yang memiliki anak. Jadi ini ketika membaca Alkitab, lalu kita mempersiapkan pelajaran atau khotbah untuk kita sampaikan, sehari-hari lah orang tua kepada anak ya. Oh, Om Dani sudah mengajarkan, katakanlah kita sudah jalan nih pengajaran firman yang sehat di keluarga, mesbah keluarga. Hari ini giliran nih, suami sebagai pemimpin kan imam. Mah, besok giliran mama ya, firman buat kita. Nah, sang ibu, sang istri ketika mempersiapkan, walaupun cuma 15 menit katakanlah, kan mesbah keluarga baru mulai. Ingat pesan Om Dani, ketika saya mempersiapkan untuk disampaikan, walaupun jemaat yang kepada siapa saya akan menyampaikan renungan ini cuma suami dan anak saya harus benar gitu. Lalu menghindari hal-hal ini ya. Oke. Nah sekarang kita akan sedikit pengetahuan untuk bisa menempatkan materi yang sedang kita pelajari dalam konteks perjalanan sejarah gereja ya. Jadi hermeneutik yang sehat, hermeneutik yang benar, cara menafsirkan Alkitab yang benar itu memang terus-terusan diganggu oleh si jahat, ya si iblis. Iblis terus berusaha menyusup ke dalam gereja, memberikan ide cara menafsirkan Alkitab yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman, menyeleweng gitu. Nah, kita sekarang lihat ya, hermeneutik atau cara menafsirkan Alkitab dalam tinjauan historis. Ini kita baca cepat saja supaya jemaat memiliki pengetahuan ya. Kita kembali ke masa reformasi ya. Kita akan ulas dua tokoh reformasi di sini. Yang pertama adalah Martin Luther ya. Pada tahun 1515 Masehi, ini apa itu hermeneutik gramatikal historis? Ini yang diperjuangkan oleh Martin Luther dalam gerakan reformasi ya. Supaya cara menafsirkan Alkitab yang salah yang berlaku zaman itu yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma diubah, bertobat gitu, kembali ke cara menafsirkan Alkitab yang benar. Ini salah satu perjuangannya. Nah, pada 1515 Masehi, Martin Luther menolak hermeneutik rangkap 4 ya. Ini terkenal ya, jadi populer banget zaman itu. Fourfold sense of scripture, lalu quadriga hermeneutics, itu istilah-istilah teologinya. Jadi semua mempraktekkan cara menafsirkan Alkitab seperti ini, khususnya para pejabat petinggi di Katolik Roma ya. Nah, Martin Luther menolak hermeneutik ini ya, yang rumit, yang dominan, digunakan di abad pertengahan, yang mengizinkan terjadinya tindak mengalegorikan Alkitab secara berlebihan dan cenderung mengada-ada, sehingga tindakan menafsirkan isi Alkitab kemudian menjadi wilayah kekuasaan para ahli, di mana hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal rahasia tersembunyi yang terkandung dalam teks Alkitab ini. Kita sudah belajar tadi, alegori itu mencari-cari makna rohani yang sebenarnya tidak ada gitu. Ingat peristiwa ketika Yakub menyuruh bujangnya untuk mencari istri bagi anaknya Ishak, ingat nggak? Lalu bujangnya itu ketemu dengan calon istri dari Ishak di mana? Di sumur kan. Lalu pengkhotbah ini bilang, ini di Cilengsi loh, istri saya mungkin masih ingat. Jadi kemudian pendeta ini bilang, bujangnya Yakub ini bertemu dengan calon istrinya Ishak di sumur. Sumur isinya adalah air. Air berbicara tentang apa tadi? Firman.
Padahal yang diceritakan di teks itu ya tentang air, tentang sumur. Nah itu yang dibilang mencari-cari makna rohani yang tidak ada. Nah zaman itu yang dilakukan oleh Katolik Roma, menafsirkan Alkitab itu. Empat rangkap itu salah satu aspeknya adalah mengalegorikan, dan mengalegorikan ini seringkali kebablasan. Jadi seperti ini. Nah, cara menafsirkan Alkitab seperti itu, merohanikan, mencari-cari makna rohani yang tidak ada, kemudian diarahkan menjadi hak orang-orang yang memang sudah rohani, dianggap sudah rohani. Dianggap kerohaniannya lebih tinggi dari yang lain. Nah ini tentu saja pada waktu itu diarahkan kepada para petinggi-petinggi gereja Katolik Roma. Jadi cuma mereka yang berhak menafsirkan Alkitab. Kalau seorang pejabat gereja sudah menafsirkan ayat ini artinya A, maka ke bawah semua harus menerima ya. Jadi bahayanya seperti itu. Nah Martin Luther menolak cara menafsirkan Alkitab seperti itu. Jadi gitu ya. Nah coba renungkan, dalam perjalanan hidup saya setelah jadi pendeta, justru yang diperangi oleh Martin Luther zaman dahulu, waktu gerakan reformasi, sekarang coba didirikan kembali, coba ditegakkan kembali. Seolah-olah hak untuk menafsirkan Alkitab itu dipegang oleh orang-orang tertentu yang dianggap rohani. Jadi kalau gembala sudah berkhotbah, mengartikan ayat Alkitab seperti ini, jemaat harus menerima. Padahal pengajaran perjanjian baru kita sudah belajar banyak ya. Justru Alkitab memerintahkan untuk menguji. Bahkan seorang Paulus pun, sekaliber Paulus pun diuji. Ya. Penginjil pengkhotbah sekaliber Apolos pun diajari oleh Priscilla dan Aquila. Ingat loh, oleh karya salib Kristus, semua umat Tuhan, setiap pribadi jemaat yang ada di ruangan ini adalah imam. Kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Bangsa kesayangan Allah, pilihan Allah, umat yang dikuduskan bagi Allah. Jadi sebenarnya jemaat memiliki hak untuk menafsirkan Alkitab. Jadi pertanyaannya bukan boleh tidak boleh. Ya. Jadi kalau ditanya apakah jemaat biasa boleh menafsirkan Alkitab? Pertanyaannya bukan boleh tidak boleh. Pertanyaannya adalah apakah jemaat itu bisa atau tidak menafsirkan Alkitab dengan benar. Nah inilah yang menjadi tugas gereja. Nah gereja sekarang justru kembali ke praktek Katolik Roma zaman Martin Luther. Justru yang diperangi oleh Martin Luther. Kalau dia punya gelar doktor teologi, dia yang berhak menafsirkan Alkitab. Oh saya perangi itu. Dani ini gembala jemaat. Nggak punya. Titel akademis, S1 pun saya nggak punya. Sempat kuliah tapi nggak selesai. Tapi jangan berpikir saya sebagai gembala tidak memiliki hak. Yang penting saya mau belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Jadi jemaat, orang Kristen biasa yang disebut layman dalam bahasa teologi, orang jemaat biasa-biasa lah. Itu berhak menafsirkan Alkitab. Makanya Allah memberikan perintah untuk menguji. Jadi penafsiran yang berdiri di mimbar bisa jadi salah, lalu jemaat menemukan si om ini khotbah salah menafsirkan ayat ini. Kenapa? Karena saya sudah belajar. Gitu kan? Maka dia bisa menguji. Nah, praktek cara menafsirkan yang dikuasai oleh orang-orang tertentu yang dianggap lebih rohani dari yang lain ini justru menghilangkan, mengabaikan perintah Allah kepada setiap orang percaya, yaitu untuk menguji. Justru harusnya gereja memperlengkapi supaya semua jemaat bisa menafsirkan Alkitab dengan benar, memiliki pengetahuan firman yang benar. Sehingga kalau bisa seperti jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2. Ketika yang naik mimbar itu rasul palsu, bisa menelanjangi dia, menyatakan bahwa dia rasul palsu. Dia adalah pendusta. Ini ya, lanjutkan dulu.
Penolakan Martin Luther ini pada saatnya menjadi salah satu pendorong munculnya gerakan masif reformasi Protestan, sehingga secara fundamental gerakan ini bisa dikatakan sebagai perjuangan yang digerakkan oleh masalah hermeneutik atau hermeneutically driven struggle. Jadi cara menafsirkan Alkitab yang salah yang diterapkan oleh Gereja Katolik Roma justru yang memicu terjadinya gerakan reformasi. Harus balik deh. Supaya kehidupan kekristenan, praktek gereja itu benar, harus kembali ke SD, harus kembali ke dasar, harus balik lagi ke nol. Cara menafsirkan Alkitab yang benar ya. Sekarang harus ada reformasi kedua, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan banyak khotbah-khotbah gereja, ajaran gereja yang aneh-aneh di luar, kita harus menjadi penggerak adanya reformasi kedua, di mana kita memiliki hermeneutik cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Dan setiap pribadi, jemaat sekalipun memiliki ya perlengkapan ini. Lanjut lagi ya. Sebagai pengganti hermeneutik yang bersifat alegori ini, Luther mengusulkan apa yang dia sebut sebagai hermeneutik gramatikal historis. Jadi ini yang menggantikan cara hermeneutik 4 rangkap tadi yang salah satu aspeknya alegori, mencari-cari makna rohani sehingga seringkali kebablasan, itu Martin Luther katakan harus kembali ke hermeneutik yang namanya gramatikal historis. Nah ini penjelasannya ya. Menurut hermeneutik baru yang diusulkan Luther, yang sesungguhnya adalah hermeneutik yang dipraktikkan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Jadi Martin Luther sebenarnya tidak menciptakan hermeneutik yang baru, tapi dia mengajak gereja yang sudah menyeleweng kembali ke hermeneutik yang benar. Jadi mengajak gereja untuk bertobat ya. Jadi Luther sekedar membangkitkannya kembali ya. Jadi ini hermeneutik gramatikal historis. Setiap teks dalam Alkitab memiliki satu makna mendasar yang berakar kuat pada kebenaran sejarah dan secara akurat berhubungan menurut prinsip-prinsip umum bahasa manusia. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan historis di sini mengandung arti bahwa teks dalam Alkitab terkait peristiwa-peristiwa nyata dalam sejarah yang berkaitan satu dengan yang lain, yang harus dibaca dan dipahami dalam konteks sejarahnya sebelum suatu ajaran Alkitab dapat diaplikasikan. Jadi kalau kita baca peristiwa Abraham mengorbankan Ishak di Gunung Moria, kita harus mengajak, kita harus berani, kita harus mau, ini ya usaha kita dalam menafsirkan Alkitab, untuk membawa diri kita balik lagi ke zaman itu. Posisikan diri kita ada di zaman di mana Abraham dan Ishak hidup. Untuk bisa memahami peristiwa ini dari sudut historisnya. Ini peristiwa nyata loh, Abraham mau mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Tapi keadaan sekelilingnya saat itu bagaimana supaya kita bisa menangkap pesan rohani yang Allah mau sampaikan lewat peristiwa itu. Jadi kita balik lagi berapa ribu tahun ke belakang supaya bisa menangkap dengan benar pesannya. Karena kalau kita tafsirkan itu dari kacamata kita yang hidup di masa modern, kan gak masuk akal. Nah, zaman sekarang kan sudah tidak ada praktek mengorbankan anak atau manusia. Ini benar gak sih cerita Alkitab? Jangan-jangan rekaan manusia, ini dongeng ini. Kita harus membawa diri kita kembali ke masa lalu. Caranya bagaimana? Banyak buku di luar ya. Buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang sudah mengadakan penyelidikan, penelitian, riset mendalam. Bagaimana kondisi bangsa Israel pada zaman Abraham dan Ishak Yakub. Nah dari membaca buku ini kita tahu, lalu kita bisa menafsirkan ayat itu dengan benar. Nanti ya ke depan kita akan ambil contoh peristiwa ini ya. Bagaimana gereja modern kurang tepat menafsirkan peristiwa Abraham mengorbankan Ishak ini karena mereka melihatnya dari kacamata modern. Nah, kita hidup di zaman modern, berapa ribu tahun dari zamannya Abraham Ishak. Kita harus mau balik. Makanya hermeneutik yang benar itu justru kita balik ke masalah lalu untuk bisa mengartikan teks Alkitab. Bukan teks Alkitab diseret-seret, dipaksa sesuai dengan zaman di mana kita hidup. Itulah yang saya bilang seringkali kontekstual yang diujar-ujarkan oleh pendeta-pendeta sekarang begitu. Kontekstual itu dipaksa sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya,
kemarin saya sempat ramai berdialog dengan salah seorang jemaat, pendeta, jadi dia jemaat juga tapi pendeta juga, mempermasalahkan soal kepemimpinan gereja lokal yang Alkitab mengajarkan dengan jelas dan tegas tidak boleh perempuan. Jadi pemimpin di gereja lokal dan pengajar itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Karena Allah sudah mendesain demikian. Sama seperti tatanan ilahi dalam rumah tangga, siapa yang jadi imam? Hah? Suami, laki-laki. Nah ini pun kemudian turun ke tatanan ilahi dalam gereja lokal. Jadi yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan dalam gereja lokal yang berhak naik mimbar memberikan pengajaran firman, itu laki-laki, imam. Nanti kita belajar kesannya, kita sudah belajar di masa lalu, nanti kita ulang ya untuk jemaat yang baru gabung. Alkitab mengajarkan seperti itu, tapi kalau ini dipaksa kita tarik ke konteks budaya zaman modern, memang nggak nyambung. Karena zaman sekarang dunia budayanya sudah dikuasai oleh gerakan yang namanya feminisme. Persamaan hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki. Nah ketika gerakan ini tidak kita kritisi, tidak kita filter, lalu menyusup ke dalam gereja, ini menghasilkan ini loh, yang mencoba mengkontekskan tatanan ilahi dengan situasi budaya sekarang. Nah sementara Allah menetapkan ini sejak zaman penciptaan. Allah sudah menetapkan tatanan bahwa laki-laki harus menjadi imam itu sejak Allah menciptakan manusia. Siapa yang diciptakan lebih dahulu? Adam. Bagaimana Adam diciptakan? Dia dibentuk dari debu tanah, lalu dihembusi nafas menjadi makhluk hidup. Bagaimana Hawa dibentuk? Semua tahu jemaat pintar-pintar. Jadi sejak penciptaan Allah berpikirnya seperti itu. Maka ketika dia menetapkan tatanan dalam keluarga, rumah tangga, laki-laki menjadi imam, lalu gereja lokal, laki-laki menjadi imam, itu memang sesuai dengan isi hatinya Allah. Jangan dikontekskan dengan zaman sekarang. Jadi seringkali ketika kita hendak menafsirkan teks dalam Alkitab, kitanya yang harus mundur ke zaman lalu, ke masa lalu. Untuk bisa menangkap pesannya dengan benar. Bukan berarti perempuan gak boleh mengajar, bukan berarti perempuan gak boleh berkhotbah, bukan berarti perempuan gak boleh tampil di mimbar. Tapi dalam konteks gereja lokal, ibadah di gereja lokal seperti begini kan, jangan. Tahu nggak kenapa jangan? Karena kalau istri saya tampil ke mimbar mengajar firman, sementara di antara jemaat ada imam-imam laki-laki yang sudah jadi ayah, sudah jadi suami, kan tatanan ilahi jadi itu loh ya, nangkap sekarang. Tapi bukan berarti perempuan gak boleh bersumbangsi kepada gereja. Ini loh buku yang menyadarkan praktek kesalahan saya sebagai orang Kristen bahkan sebagai pendeta. Salah satunya ini buku ini yang nulis perempuan. Dan buku ini diakui kalau nanti sempat baca tanggapan-tanggapan dari orang-orang, ini yang menanggapinya gembala-gembala laki-laki yang memuji-muji isi buku ini. Mereka merasa diberkati dalam pelayanan mereka oleh seorang Nancy Pearcey. Jadi bukan berarti perempuan gak boleh mengajar firman. Nancy Pearcey mengajarkan hal yang luar biasa lewat bukunya. Atau menjadi pembicara dalam seminar, boleh. Atau muncul di YouTube mengajarkan firman, asal ajarannya benar, bagus. Ya? Atau di rumah mengajarkan anak-anaknya. Ya, jadi konteksnya gereja lokal. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu yang disebut dengan gramatikal historis. Jadi bagian historisnya kita sekarang ngerti ya. Apa yang dituliskan dalam Alkitab itu tidak lepas dari peristiwa nyata dalam sejarah. Maka untuk bisa menangkap, memahami maknanya, pesan yang Allah tuliskan lewat peristiwa itu, kita harus mendalami peristiwanya.
Kita harus berani membawa diri kita mundur ke belakang ya untuk menangkap peristiwa. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Sementara itu ya pengertian historisnya di situ. Sementara gramatikal mengandung arti bahwa teks Alkitab adalah untuk diartikan sebagaimana kita menggunakan bahasa secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Ini loh yang artinya gramatikal atau literal. Jadi kalau Alkitab menuliskan A, artikan itu sebagai A. Jangan dicari-cari makna rohani. Alkitab berbicara, ketika Alkitab menulis air, berbicara tentang firman. Jangan dulu ke sana. Kecuali Alkitab memang menyatakan demikian. Kalau di perjanjian baru kan memang dituliskan begitu. Firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Alkitab sendiri menuliskan pedang itu sebagai gambaran dari firman. Tapi kalau kita menemukan kata pedang di lain tempat di Alkitab, artikan itu sebagai pedang dulu gitu. Jangan diartikan macam-macam dulu itu maksudnya. Jadi gini loh. Istri saya pulang dari pasar habis belanja, bawa barang belanjaan. Lalu begitu bertemu dengan saya, dengan nada tinggi, nada suara tinggi, istri saya bilang ke suaminya, ke saya, "Pak, ayam naik." Coba saya tanya jemaat, tahu nggak maksudnya ketika istri saya teriak ayam naik? Ibu tahu nggak? Apa yang naik, Bu? Iya, ininya harganya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika istri saya bilang ayam naik, saya pasti, orang yang dengar termasuk saya suaminya, pasti nggak langsung bilang, ini ayam siapa, naik kemana? Dari mana ke mana naik? Enggak kan? Dalam kehidupan sehari-hari bahasa seperti ini ya artikan sebagaimana kita mengartikan sehari-hari. Oh, berarti istri saya pakai apa istilahnya kalau yang begitu? Ibarat, perumpamaan. Ayam naik itu maksudnya bukan ayamnya yang naik, tapi harganya, harga daging ayam di pasar. Nggak perlu diajari kok, orang biasa jemaat juga ngerti lah. Nah seharusnya Alkitab juga pertama-tama harus diartikan begitu. Kalau Alkitab menuliskan Yunus ditelan ikan besar, memang kejadian. Lalu jangan langsung diartikan ikan berbicara tentang pengaruh dunia yang jahat. Jangan dulu gitu loh. Itu ya yang maksud gramatikal. Jadi ketika kita membaca Alkitab, artikan dulu teks itu sebagaimana adanya. Itu loh yang disebut gramatikal atau literal ya. Karena kalau sudah langsung dirohanikan, waduh nanti satu ayat di tangan 10 orang pendeta artinya jadi 10. Di tangan 100 orang pendeta menjadi 100. Wah diartikan kemana aja dia maunya. Tergantung ilhamnya dia. Gitu kan? Itu berbahaya ya, itu yang terjadi sekarang. Nah, prinsip hermeneutik gramatikal historis ini sangat mutlak penting karena mengikat kebenaran dalam Alkitab dengan peristiwa sejarah yang nyata yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia, termasuk memberi dampak nyata dalam kehidupan umat Tuhan di zaman ini ketika prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya diaplikasikan. Jadi kalau mempelajari teks Alkitab tentang peristiwa Yunus, kita membawa diri kita mundur ke zamannya Yunus, mempelajari peristiwa itu dalam konteks yang benar, budaya saat itu, politik saat itu, kehidupan masyarakat saat itu, lalu kita menangkap pesan rohaninya dari Allah, barulah itu dibawa kembali ke zaman kita dan diaplikasikan sesuai kondisi kehidupan sekarang. Nangkep ya? Jadi itu gramatikal historis dan ini cara menafsirkan Alkitab yang paling aman. Menjaga, memagari, menghindari kita dari naik ke mimbar lalu ngarang-ngarang. Kalau kita sudah mengikuti prinsip hermeneutik gramatikal historis ini, aman. Ya. Jadi di tangan 100 orang pun teks Alkitab yang sama, ayat yang sama akan berkata yang sama. Ketika 100 orang ini menerapkan prinsip yang sama. Coba kalau masing-masing menerapkan alegori. Menurut saya kodok itu roh harakus. Enggak, menurut saya kodok itu roh zina. Wah, sudah kita dengar khotbah yang ramai. Tapi enggak ada satupun yang benar. Muncullah kemudian Pak Primus pakai gramatikal historis. Maaf, om-om pendeta. Kodok di sini berkata tentang kodok. Memang peristiwa ada kodok di sana, katak. Ya, jadi harus seperti itu. Oke lanjut ya. Kalimat terakhir ya.
Ini juga memberikan kepada kita satu panduan atau cara mempelajari Alkitab dengan penuh percaya diri dan keyakinan mengikuti kaidah-kaidah berbahasa yang secara mapan sudah dikenal. Jadi kalau kita ketika belajar Alkitab, menafsirkan Alkitab pakai metode gramatikal historis ini, kita akan pede. Yakin gitu hasil penafsiran belajar kita itu benar. Apalagi kemudian kita membaca, mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang benar, sama dengan saya, karena dia pun sama memakai ini prinsip gramatikal historis. Nah kalau kita pakai yang kebalikannya tadi, yang 4 rangkap, yang mengandung aspek alegoris, kadang ketika kita naik mimbar, pendeta itu menafsirkan ayat ini sama nggak dengan saya? Saya menafsirkan kodok di sini nafsu zina, apakah dia benar ya? Kita menjadi nggak pede loh. Nah ini kelihatan ketika dia berbicara, berkhotbah, kata-katanya sering bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Jadi di awal dia khotbah memperkatakan ini misalkan. Nah di lanjutan khotbahnya dia memperkatakan perkataan yang bertentangan dengan perkataannya sendiri. Nah, sering saya dapatkan hamba Tuhan naik mimbar tuh seperti itu. Gimana ini? Karena dia rancu prinsip hermeneutiknya ya. Jadi kalau kita sudah belajar mendisiplinkan diri seperti ini, itu menghindari kita dari kesalahan. Sekali lagi patokan kita adalah 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nubuat-nubuat dalam Alkitab ini, kitab suci ini tidak untuk ditafsirkan menurut keinginan sendiri. Karena ketika para nabi dan rasul menuliskan ini, mereka menuliskan atas nama Allah oleh dorongan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tertib cara kerjanya. Jadi enggak kalau karena kita punya Roh Kudus, bebas saja saya menafsirkan Alkitab, kan punya Roh Kudus. Justru ciri seorang pengkhotbah memiliki Roh Kudus, dia mengikuti aturan. Karena tokoh-tokoh yang dituliskan dalam Alkitab pun dalam Perjanjian Baru, ketika mereka menafsirkan Perjanjian Lama, mereka mengikuti cara ini, ya. Gramatikal historis. Jadi sebenarnya ini bukan ide baru dari Martin Luther, bukan penemuannya Martin Luther, tetapi ini memang cara menafsirkan Alkitab yang benar yang bahkan dipraktikkan oleh tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru ketika mereka menafsirkan Perjanjian Lama, harus begitu ya. Oke ya. Jadi dari sini kita sudah belajar ya, mengerti sekarang yang kita kejar dalam materi pelajaran pengantar kepada hermeneutik yang sehat ini adalah gramatikal historis. Nanti aplikasinya diwujudkan dalam 5 prinsip dasar menafsirkan Alkitab yang saya gambarkan di lingkaran besar kalau lihat di video ya. Ada literal, historical, gramatikal, lalu apa? Kontekstual, dan yang terakhir apa? Praktikal. Nanti kita wujudkan dalam tema itu. Pak, boleh lihat jamnya Pak? Oke, 7 menit lagi ya Pak. Bapak jadi pengawas. Jangan sampai saya kebablasan lagi. Saya bilang 8 menit tapi prakteknya 20 menit. Ya, oke. Terakhir saja karena kita mengejar 7 menit ini ya. Ini Martin Luther ya perjuangannya. Nah sekarang tokoh reformer satu lagi yaitu John Calvin. Perjuangan beliau dalam hal menegakkan hermeneutik yang benar seperti apa? Coba ya, perjuangan John Calvin. Semua berhak menafsirkan Alkitab, sama kan sebenarnya perjuangannya, esensinya dengan Martin Luther. Buku yang ditulis oleh John Calvin, Institutes of the Christian Religion, secara luas dianggap sebagai buku teks teologi, textbook ya, atau bahkan cikal bakal penting dari sistematika teologi. Tetapi ini tidak sepenuhnya menggambarkan tujuan utama dari Calvin. Dalam pengantar buku ini, ia menulis, jadi Calvin tuh menulis satu buku ya yang judulnya ini, Institutes of the Christian Religion. Nah ini dijadikan kaku ya, patokan dasar orang belajar Alkitab. Patokan dasar teologi sistematika. Patokan dasar cara menafsirkan Alkitab. Padahal Calvin ketika menulis buku ini sama sekali nggak bertujuan ke situ ya. Buku yang saya tulis menjadi dijadikan patokan yang sudah mati gitu. Ini yang benar cara menafsirkan Alkitab, tidak. Coba ya lihat. Dalam pengantar buku ini, Calvin menulis, tujuan saya dalam menulis buku ini adalah untuk mempersiapkan dan mengajar para murid kemampuan membaca firman Allah sehingga mereka memiliki
akses kepadanya, dan bertumbuh di dalamnya tanpa tersandung. Saya yang sudah mempelajarinya lebih dulu telah merangkumnya dan menyusunnya sedemikian rupa, sehingga ketika siapapun mempelajarinya dengan baik, maka ia akan memiliki kemampuan untuk membaca isi Alkitab dan menafsirkannya. Jadi tugas saya di sini lewat buku ini seperti memasang petunjuk jalan supaya orang-orang bisa menggunakannya sebagai alat bantu untuk mereka menempuh perjalanan mereka sendiri dalam mengakrabi firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Jadi Calvin menulis buku ini bukan untuk dijadikan patokan mati gitu, cara menafsirkan Alkitab, tetapi dia sekedar membuka jalan, memberikan petunjuk-petunjuk jalan supaya setiap pribadi Kristen, pribadi umat Allah, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali mampu menempuh jalan itu sendiri. Artinya apa? Tugas gembala, pemimpin rohani. Kita sudah belajar ya hari Jumat kemarin, memperlengkapi. Jadi saya sebagai gembala itu sekedar memberitahu apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya tahu. Tapi tujuannya adalah supaya jemaat bisa menempuh perjalanan sendiri secara pribadi dengan Allah. Jemaat memiliki kemampuan ketika membaca Alkitab ini sendiri di rumah, mampu menafsirkannya dengan benar. Itu loh tugas pemimpin gereja tuh secara rohani. Memperlengkapi jemaat. Jemaat mampu menguji. Coba katakanlah Pak Primus di sini contoh. Berhadapan dengan rasul palsu, guru palsu yang naik mimbar. Nah kebetulan materi khotbahnya belum pernah belajar di sini. Bagaimana bisa menguji Pak Primus? Om Dhani belum pernah ngajarin hal ini. Tapi kalau saya sudah memperlengkapi Pak Primus dengan cara menafsirkan Alkitab yang benar, Pak Primus bisa ketika pulang, buka Alkitab mempelajari lagi isi khotbah rasul palsu tadi, ketahuan sama Pak Primus, oh dia pakai cara menafsirkannya salah nih. Ini kalau ayat ini, Om Dhani belum ngajarin di gereja, tapi kalau ayat ini ditafsirkan menurut cara menafsirkan yang Om Dhani ajarkan, bukan begitu. Nah, nangkep ya maksud saya. Jadi tugas pemimpin gereja itu bukan nakut-nakutin jemaat, bukan supaya jemaat mengambil mati hasil penafsiran saya, bukan. Di sini saya bahkan menantang jemaat, menasihatkan jemaat, uji. Bahkan yang saya sampaikan pun uji ini loh. Jadi John Calvin bilang saya hanya memasang petunjuk jalan supaya setiap pribadi orang percaya mampu menjalani kehidupan pribadi dengan Allah. Jadi jemaat tidak tergantung lagi Om Dhani belajar Alkitab. Nanti jemaat kalau belum diajari cara menafsirkan Alkitab yang benar, katakanlah mau mulai belajar kitab di sini? Kitab Isefanya. Waduh, di gereja Om Dhani belum kasih pelajaran kitab Isefanya. Nanti saya salah menafsirkan, gitu kan? Kalau jemaat dibangun tergantung kepada hamba Tuhannya. Tapi kalau hamba Tuhan, pemimpin gereja, pemimpin rohani, sudah mengajarkan prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab yang benar, jalan. Saya belajar dulu, saya terapkan cara menafsirkan Alkitab yang sudah Om Dhani ajarkan. Nah nanti pas Om Dhani di gereja mengajarkan kitab Isefanya, saya akan cocokkan. Itu loh, cara gereja bertumbuh. Jadi jangan di set supaya jemaat itu fanatik kepada penafsiran gembalanya. Coba saya tanya, kalau gembalanya salah menafsirkan gimana? Terseretlah semua jemaatnya seperti yang terjadi sekarang. Yang kita kritisi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gembalanya mengajarkan teologi kemakmuran, udah terseret semua. Nggak ada yang bisa menguji, mengkritisi. Ya, jadi seperti ini. Oke lanjut ya, terakhir. Sangat jelas bahwa tujuan Calvin sebagai seorang ahli teologi dan pengajar tidak sekedar menyampaikan doktrin, hasil penafsiran, tetapi juga memperlengkapi semua orang dengan kemampuan untuk menafsirkan isi Alkitab dengan benar. Maka buku yang ditulisnya lebih merupakan sebuah peta jalan untuk siapapun yang ingin memiliki kemampuan membaca, menggali, dan mendapatkan pesan kebenaran dari Alkitab dan dibangun olehnya itu ya. Calvin sebagaimana Luther
ingin membebaskan penguasaan untuk menafsirkan isi Alkitab dari sekelompok elit tertentu dan dengan demikian membebaskan hermeneutik Alkitab dari bias politis ideologis. Jadi kalau hak untuk menafsirkan Alkitab kita berikan atau dikuasai oleh orang-orang tertentu, elit-elit rohani, katakanlah karena dia gembala, karena dia pendeta, atau karena dia punya gelar doktor. Nah kalau orang ini punya kepentingan, nah zaman dulu ini politis ideologis, kalau dia punya kepentingan dan kebetulan kepentingan itu jelek, buruk, maka dia akan menafsirkan Alkitab sesuai kepentingannya. Kalau guru palsunya ini masih keduniawian, kedagingan, belum dilahirkan kembali, belum bisa melihat, menyadari, dan menangkap realitas rohani, maka ketika dia menafsirkan Alkitab, jadilah itu teologi kemakmuran. Jadi apa yang ada dalam diri orang itu mempengaruhi bagaimana dia menafsirkan Alkitab. Nah kalau hak untuk menafsirkan dipegang orang-orang tertentu, inilah yang terjadi zaman Katolik Roma. Apa yang sudah ditafsirkan oleh Paus, semua harus ikut ke bawah. Kalau salah, kalau terpengaruhi oleh kepentingan politis ideologis sang paus sendiri, ikutlah semua. Nah gereja tuh nggak boleh seperti itu. Ya sekali lagi, bahkan ketika gembalanya yang naik mimbar harus berani menguji. Ya, oke ya. Ini ya, Calvin memperbolehkan bahkan merindukan semua orang percaya mampu menafsirkan isi Alkitab dengan benar tentu saja ya, tugas gereja memperlengkapi. Calvin yakin bahwa pusat otoritas ada pada firman Allah, bukan pada orang-orang atau pejabat-pejabat tertentu dari gereja Katolik Roma. Calvin menghendaki agar buku-buku tafsir Alkitab dan penyampaian ajaran-ajaran Alkitab disertai dengan teologi. Sekali lagi demi memperlengkapi siapapun dengan kemampuan menggali dan menafsirkan isi Alkitab yang benar. Jadi dalam khotbah-khotbah ibadah di gereja seperti kita ini, harusnya gembala, pendeta, atau siapapun yang berdiri di mimbar tidak sekedar menyampaikan ajaran yang benar, hasil penafsiran, tapi lewat apa yang disampaikan mengajak jemaat mengerti penafsiran itu hasil dari apa, dari proses seperti apa, gitu ya. Seperti yang biasa kita lakukan di sini kan. Jadi kalau saya menerangkan satu ayat, lalu saya mengajak jemaat, menurut kata aslinya dalam bahasa Yunani, itu saya sedang mengajarkan jemaat, oh Om Dani itu kalau menafsirkan ayat, ada waktunya perlu melihat ayat aslinya dalam bahasa Yunani. Jadi saya tidak cuma menyampaikan hasil penafsiran saya, pokoknya ayat ini artinya begini, tok. Tetapi lewat khotbah ini saya mengajak jemaat belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Oke ya. Jadi minggu ini sampai sini dulu. Jadi kita sudah melihat perjuangan menegakkan hermeneutik yang benar, khususnya di zaman reformasi yang dilakukan oleh dua tokoh utama reformasi, yaitu Martin Luther dan John Calvin ya. Jadi kalau kita menganut reform teologi ini ya, menggunakan gramatikal historis untuk menafsirkan Alkitab. Nanti kita lihat, kita bongkar ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh kalangan Pantekosta karismatik, justru mereka berusaha membawa mundur kembali ke zaman Katolik Roma. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan begitu kebablasan alegorinya, sehingga kedengarannya itu menggelikan. Ya. Salah satu contoh, hujan awal, hujan akhir di kitab Yoel pasal 2, yang sebenarnya secara konteks berbicara hujan betulan, mereka tafsirkan sebagai pencurahan Roh Kudus, sehingga ada pencurahan Roh Kudus awal, yang pertama itu yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2, lalu katanya ada pencurahan Roh Kudus yang kedua, hujan akhir, yang khusus Tuhan turunkan bagi kaum Pantekosta dan karismatik. Yang gak mau masuk Pantekosta karismatik gak dapat. Jadi mereka banyak klaim-klaim hebat, tapi gaya hidup mereka justru jauh berbeda dengan para rasul di abad pertama. Klaim mereka hebat-hebat loh secara teologis, tapi praktek hidupnya justru sangat jauh ya. Mari saya undang jemaat berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.